Oke, selamat sore semuanya. Kita mulai ya. Market review kita hari ini Kamis untuk watchlist ya. Tapi yang kita lihat untuk hari ini, indeks harga saham gabungan mungkin ada kecenderungan menguji lagi ya. Retest ke berapa ini? 6.750 sampai 6.800-an. Kalau lihat pergerakannya, ya mungkin ini masih sentimen yang cukup buruk lah ya buat indeks harga saham gabungan. Tetapi secara trennya dia mungkin masih akan ada di sekitar segitiga itu ya. Ya, jadi masih belum ada perubahan apapun. Jadi kita tinggal berharap aja segitiga ini dia terus mengecil. Nah, nanti tinggal di ujung sini kita tinggal mau lihat indeks itu mau ke atas atau ke bawah. Ya, ini dulu untuk indeks. Jadi ya kalau lihat indeks seperti ini, mungkin besok masih akan ada koreksi sekali lagi ya. Ini paling ya retest dulu ke sekitar berapa ini 6.911. Ya, ini mungkin akan menguji sampai ke situ dulu. Ini hari ini kan ditutup di ini 6.911 itu penutupan hari ini. Nah, dia mungkin masih akan retest lagi ke sekitar 6.860 ya buat besok. Setelah itu ini masih ada satu support lagi di sekitar 6.750 sampai 6.819 ya sebelum sampai ke sekitar 6.500 lagi. Ya, jadi ini kita lihat indeks harga saham gabungan kurang lebih akan seperti itu. Jadi indeksnya mungkin ya kalau kita bilang ya memang masih akan bergerak sideways di antara itulah ya, di antara ini segitiga ini. Ya, jadi kalau skenario masih seperti itu, ya harapan kita adalah ya ini karena dia besok kan masuk ke awal semester kedua ya. Ya, karena hari ini kan terakhir ya di semester pertama ini di 2022. Jadi besok ini adalah semester kedua. Jadi kita masuk ke semester kedua. Jadi nanti di awal Juli itu nanti akan ada lagi pengumuman untuk data-data ekonomi. Ya, jadi ya mungkin ya ada di antara sini hari ini mungkin ya hari ini sama besok lah ya. Mungkin trailing stop akan cukup banyak yang kena ya. Jadi ya udah tinggal bungkus aja lah kita punya keuntungan di situ. Nah, kita lihat dulu ya, ada beberapa saham yang mungkin masih bisa teman-teman perhatikan. Tapi kalau lihat indeks seperti ini ya, teman-teman perhatikan ya, jangan terlalu agresif di market ya. Oke, kita mulai satu-satu ya. Pertama adalah saham MPO. MPO ya, Mega Power Makmur. Ini mungkin udah pernah hari Selasa kemarin, karena kita Selasa kemarin tidak ada market review ya. Saya sempat posting di YouTube juga sama di grup tele ya. Saham-saham yang bisa teman-teman perhatikan. Jadi ini kebetulan dia retest kembali ya. Ini retest kembali ke trendline dan kemudian dia masih ada pantulan di situ. Jadi kalau kita lihat dari volumenya, ini memang pantulannya itu masih dengan volume yang tidak terlalu besar-besar banget. Jadi teman-teman masih bisa perhatikan lah ya, ini mungkin dia masih bisa retest kembali nggak ke area sekitar 117. Jadi artinya kalau market tidak terlalu bagus begini, ingat jangan sampai terlalu spekulasi banget. Karena ini juga pergerakannya juga udah dari sini ya, dari sejak ini. Ya MPO ya. MPO dari sejak ini dia udah naik berapa persen ini. Ya teman-teman bisa perhatikan ya, kalau memang nanti lihat karakternya, kalau ternyata nggak cocok ya jangan dipaksakan harus ikut. Kemudian ada namanya tag. Ini tag mungkin kita mention sekali lagi ya, tag ya. Nah, ini udah mulai ada pergerakan kemungkinan besar nih kalau dia break sekitar 7.850 mungkin akan lanjut lagi ya. Ya ini untuk tag ya, saya nggak ngomong terlalu banyak, jadi teman-teman tinggal ikutin aja teknikalnya ya. Kemudian ada namanya cepin. Ini buat ayam-ayam, kita cuma nunggu dia benar-benar break. Ya ingat jangan spekulatif. Ya ini kan lihat ya, hari ini punya candle kan cukup bagus ya. Karena kita butuh dia break di 6.000. Jadi kalau dia bisa break 6.000, stay di atas ya. Ini kan sebenarnya udah cukup panjang nih pergerakannya. Jadi bisa aja dia udah kena plafon ini akan ada koreksi. Nah, kalau dia koreksi, teman-teman bisa tungguin dia di sekitar 5.425. Jadi ya tinggal kita lihat ya bagaimana market bereaksi nanti. Ingat jangan beropini. Kita tinggal tunggu, kalau dia pullback ya kita tunggu di sekitar 5.425. Kalau dia breakout, teman-teman tinggal confirm dia breakout, berarti kita buy on breakout. Nah, habis itu tinggal ikutin trendnya. Jangan lupa stop lossnya. Ini untuk cepin. Kemudian ada satunya lagi adalah DRMA. Ini kan kita udah tunggu cukup lama ya untuk saham yang ini ya, sampai dia bisa break ya. Ya, ini kalau kita lihat hari ini candlenya masih
tidak ada kepastian ya, dia mau lanjut atau dia bakalan ngebest di daerah sini. Ya harapan saya sih adalah dia best aja ya. Dia best kurang lebih daerah situ sebelum melanjutkan trend. Jadi menunggu cuacanya agak bagus baru dia mulai lanjut nih ceritanya ya. Harapan kita seperti itu karena dia udah break. Ini trend lainnya ya, ini dia udah break ke atas dengan volume yang lumayan. Nah, hari ini juga sebenarnya volumenya juga lumayan nih. Cuman ya candle-nya begitu kan. Jadi kita tinggal menunggu konfirmasi candle berikutnya. Besok Jumat lagi kan. Jadi mungkin saja dia akan ada pullback. Nah, kalau dia ada pullback itu kan sebenarnya sesuatu yang cukup bagus juga ya. Kalau dia bisa pullback ya kita tinggal buy on pullback. Nah, kalau dia udah pullback terus tembus kena stop loss, teman-teman tinggal keluar. Ini gaya trading saya ya. Jadi jangan lupa stop loss itu harus ada. Ya, kalau teman-teman tidak mau stop loss atau mungkin berharap pokoknya dia akan naik terus, ya sudah jangan trading. Jangan trading gaya saya lah, ngomongnya gitulah ya, karena kalau jangan trading ya emang Bursa Efek punya saya kan. Ya oke. Nah habis itu ada saham-saham yang berhubungan dengan CPO, teman-teman bisa perhatikan. Sentimennya udah cukup jelek ya, cukup jelek untuk CPO. Tapi kita berharap apa? Yang kita lihat itu untuk CPO adalah walaupun sentimennya cukup jelek, dia kelihatannya secara teknikal ya, dia bertahan nih di sekitar supportnya. Ini adalah harga CPO-nya, dia masih ada di sekitar 4.200 sampai 4.500 tuh. Ya ini supportnya, dan kita lihat juga di saham-saham yang berhubungan dengan CPO atau emiten-emitennya juga dia bertahan di sekitar support. Di sekitar ini ya, supportnya dia ada di sekitar 1150. Jadi kalau dia jebol, nah ini untuk LSIP dia ada peluang sampai ke 1000 sampai ke 965. Ya ini untuk CPO. Jadi kita tinggal perhatikan ini apakah dia bertahan di sini, kemudian dia naik ya, atau dia jebol kemudian balik ke sekitar support ini. Ya tinggal kita konfirmasi aja ya. Konfirmasinya terus habis itu teman-teman lihat di Ali. Ini satu sektor ya, satu sektor. Ini Ali juga sama kan? Dia juga ngebest di daerah sekitar 9.500. Ya ini supportnya. Jadi nanti kalau dia jebol ya berarti dia lanjutin tren kan. Tapi kalau misalnya dia bisa mantul, nah pergerakannya tinggal teman-teman perhatikan bagaimana sentimennya dan lain sebagainya. Momentumnya ada nggak ya sampai ke atas. Ya mungkin saja nanti akan ada kebijakan pemerintah. Karena petani-petani juga sudah teriak kan. Karena kebijakan dari CPO ini tidak kunjung, apa ya kita bilang ya, tidak kunjung pasti nih. Ya sebentar begini, sebentar begitu ya. Padahal ini kan penyumbang devisa buat negara cukup gede ya, ya kan? Nah karena dia tidak emiten-emitennya sampai sekarang masih belum bisa ekspor, ya sehingga stoknya banyak. Nah stok banyak ya dia nggak mungkin bisa beli tandan sawit yang dari petani kan? Nah kalau nggak bisa beli ya tandannya kan jadi supply-nya melimpah kan? Nah supply melimpah ya otomatis harga akan ngikut kan? Itu yang kita lihat ya. Jadi saham-saham CPO teman perhatikan dia ada di sekitar support nih ceritanya sekarang. Artinya apa? Kalau dia bertahan di situ, terus habis itu mungkin udah mulai ada titik terang tentang kebijakan CPO ya. Ini mungkin bisa kita perhatikan. Ini kayak CSRA juga ada di sekitar 675, akan jebol kah? Atau di sini dia udah mulai akan mantul nih kayak histori yang pernah terjadi sebelumnya gitu. Dia akan mantul atau tidak. Kemudian ada namanya TAPG, itu juga ada di sekitar support. Nih ya, TAPG ya, TAPG dikit lagi nih supportnya ada di sekitar 555 sampai ke 600. Kemudian yang terakhir adalah DSNG. Ini DSNG malah dia udah kemarin udah sempat ekspor itu ya cangkang sawit ya kalau tidak salah ya untuk ke Jepang buat jadi bahan bakar pembangkit listrik di sana ya. Jadi ini apakah ini juga satu nilai baik ya untuk si DSNG. Kita lihat supportnya juga ada di sekitar 450 sampai 470. Jadi artinya kalau dia jebol itu ya berarti ini balik ke sekitar 300 gitu ya. Jadi ini yang kita lihat ya untuk hari ini. Jadi benar-benar memang tidak terlalu banyak. Nah kalau udah begitu ya misalnya teman-teman kayaknya tidak terlalu suka dengan stock pick yang ada, ya udah liburan aja. Itu pilihannya kita gitu. Kalau memang hari ini misalnya beberapa yang udah kena trailing stop, ya teman-teman berarti udah pegang cash kan? Ya udah pegang cash dulu aja sampai indeks harga saham gabungan balik ke sekitar support. Ya kita tinggal lihat bagaimana pergerakan dari
indeksnya nih ya. Yang support yang saya mau tunggu itu adalah yang di sini. Di sekitar 6.750 sampai 6.820. Yang saya mau tunggu itu kurang lebih di situ. Ya, jadi kalau indeks ke arah sini, nah kita tinggal cek. Misalnya kalau tadi ya, CPO ya. Oh, dia ada di sekitar support ya. Nah, ini indeks kira-kira bisa mantul nggak ya? Bisa balik lagi nggak? Masih di area segitiga ini? Atau dia terus turun nih? Terus turun, testing lagi ke bawah, ya atau seperti apa? Kita tinggal lihat aja ya. Kalau udah kena trailing stop, ya kita pegang cash dulu. Kalau tidak suka dengan keadaan market saat ini. Tapi kalau misalnya, oh ini saya masih ada porto di situ dan dia masih bertahan, ya sudah berarti teman-teman tinggal fokus di trailing stopnya. Di mana ya saya harus keluar? Nah, atau teman-teman mungkin udah punya porto di dalamnya. Nah, dan sekarang belum ada untung atau belum ada, mungkin lossnya juga masih kecil ya, berarti masih sesuai dengan trading plan. Ya berarti fokus di stop lossnya. Itu kalau gaya trading saya kurang lebih seperti itu. Ya, saya tidak tahu gaya trading teman-teman, tapi kalau ini stock pick-nya, kalau lihat dari sini, itu stock pick-nya itu cukup ini ya, cukup sedikit yang bisa kita rekomendasikan. Nah, kalau kita tahu bahwa ini kok sedikit banget yang bisa kita lihat ya di sini, berarti keadaan market mungkin sedang tidak terlalu bagus. Nah, kalau dalam keadaan market tidak terlalu bagus, ya jangan dipaksakan. Liburan aja, toh sekarang kan anak-anak lagi liburan juga kan, ya temenin anak-anak aja buat main ya kan. Gitu. Kita nggak mesti kok setiap hari harus menuntut market memberikan kepada kita keuntungan kan? Ya kan? Ada waktunya, Jesse Silverman bilang apa? Ada waktunya kita go long, ada waktunya go short, ada waktunya kita pergi mancing. Gitu. Nah, itu mungkin waktu yang tepat ya untuk kita pergi mancing sembari nunggu bagaimana inflasinya, PMI-nya ya, data-data ekonomi yang ada ya. Nah, habis itu tinggal ya kita balik lagi. Anytime kita bisa balik kok. Yang penting apa? Kita pegang cash. Cash ini kan darah kita ya, modal kita kan. Ya, selama kita masih punya cash itu, ya nggak apa-apa. Apalagi kalau misalnya market mau crash, saya malah lebih senang. Ya kita bisa ngambil di bawah sekaligus gitu loh, jangan tanggung-tanggung begini kan, kita jadi kayak apa mau swing mau itu, kita udah lama tidak ada di big cap kan ya. Nah, jadi ini yang mungkin kesempatan kan untuk ya siapa tahu dia crash ya, sekalian aja crash gitu. Jadi nggak lama-lama kita kan. Ya, saya pikir itu dulu ya teman-teman ya. Jadi pilihannya untuk kita lakukan adalah ya tadi ya, yang kita perhatikan adalah saham-saham yang kalau bisa yang ada di sekitar support. Tapi kalau misalnya teman-teman lihat juga ya stock pick-nya kok kayaknya kurang-kurang itu ya, kurang-kurang gitu menarik ya. Ya sudah, nggak apa-apa, liburan aja. Liburan, apalagi hari ini kan lumayan banyak ya kena trailing stop kan. Nah, lumayan banyak kalau udah kena trailing stop ya besok Jumat ya udah sekalian liburan aja, nggak usah masuk dulu. Kita tinggal menunggu nanti bagaimana si Dow Jones-nya. Terus nanti kita nunggu bagaimana data ekonomi pada awal Juli itu, ya kan? Nah, kita lihat bagaimana PMI-nya, bagaimana si inflasinya. Jadi nggak sampai tergonjang-ganjing sama market. Toh udah kantongin kan, untung kan, kena trailing stop kan, untung udah kantongin. Ini akhir bulan, ya nikmati dulu lah. Semoga bermanfaat teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di hari Sabtu ya. Thank you semuanya. Salam tim.